mempresentasikan jurnal yang berjudul Pengaruh Sertifikasi Tanah Pertanian Prona atau Proda terhadap alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian wilayah Priurban Kabupaten Bantul tahun 1996 sampai tahun 2007 berdasarkan citra lensa TM dan Aster. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tansa Gasaniri Pamusa. Saya Rasya. Saya Kaputri Gilinti. Saya Jan Safira. Saya Biritun Hakim. Latar belakang ini membahas tentang masalah pertumbuhan perkotaan yang besar di Indonesia, khususnya di Yogyakarta, yang alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, terutama di wilayah urban atau pinggiran kota. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan ruang dan untuk permukiman industri alih fungsi lahan di Bantul misalnya, telah mengakibatkan penurunan luas sawah dan produksi pangan, sehingga membutuhkan pengendalian yang efektif. Sertifikasi tanah pertanian melalui program Prona atau Proda menjadi salah satu solusi untuk menjaga lahan pertanian agar tidak dialihfungsikan. Penggunaan teknologi penginderaan jauh seperti citra lensa TM dan Aster dapat membantu dalam memantau perubahan penggunaan lahan secara akurat untuk mendukung perencanaan dan pengendalian alihfungsi lahan. Rumusan masalah: 1. Seberapa besar penelitian hasil klasifikasi citra digital lensa TM tahun 1996 dan citra Aster tahun 2007 untuk interpretasi penggunaan lahan di Kabupaten Bantul? 2. Bagaimana klasifikasi desa-desa di wilayah perurban Kabupaten Bantul yang dihasilkan dari klasifikasi citra digital lensa TM dan Aster? Yang ketiga, seberapa luas alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di daerah penelitian yang dihasilkan dari citra lensa TM dan Aster? 4. Bagaimana pengaruh sertifikasi tanah pertanian terhadap alih fungsi penggunaan lahan pertanian menjadi non pertanian wilayah periurban di Kabupaten Bantul? Tujuan penelitian: yang pertama, mengukur tingkat ketelitian klasifikasi citra digital lensa TM tahun 1996 dan Aster 2007 dalam interpretasi penggunaan lahan di Kabupaten Bantul. Yang kedua, mengidentifikasi klasifikasi di desa-desa di wilayah periurban Kabupaten Bantul berdasarkan hasil klasifikasi citra tersebut. 3. Menentukan luas alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian di daerah penelitian. 4. Menganalisis pengaruh sertifikasi tanah pertanian terhadap alih fungsi lahan di wilayah periurban Kabupaten Bantul. Manfaat penelitian: yang pertama, manfaat teoritis. Pengembangan teknis menggunakan teknologi penginderaan jauh untuk memantau alih fungsi lahan pertanian, pengembangan teknik perhitungan dan analisis alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Yang kedua, manfaat praktis, memberikan masukan untuk pemerintah terkait pengendalian dan kebijakan alih fungsi lahan, mendukung sosialisasi kebijakan sertifikasi tanah pertanian di Kabupaten Bantul untuk menjaga ketahanan pangan, aplikasi konsep geografi penginderaan jauh dan SIG untuk pembangunan. Yang ketiga, manfaat pendidikan menjadi bahan penggayaan ke kurikulum geografi SMA, terutama terkait keterampilan peta, penginderaan jauh, dan SIG. A. Prinsip teori 1. Pengertian prinsip dan pendekatan geografi. A. Pengertian geografi. Beberapa definisi geografi telah disampaikan oleh beberapa pakar geografi, di antaranya 1. Geografi adalah ilmu yang menggunakan pendekatan holistik untuk mendeskripsikan dan menganalisis hubungan timbal balik antara gejala kegiatan manusia dan lingkungannya di permukaan bumi. Widoyo Alamandi 2001. 2. Menurut hasil seminar karya di Semarang tahun 1988, geografi merupakan disiplin ilmu yang mengkaji persamaan dan perbedaan fenomena geografi dengan sudut pandangan keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. 3. Geografi adalah ilmu yang mempelajari kasual gejala-gejala muka bumi dan peristiwa-peristiwa di muka bumi, baik secara fisik maupun menyangkut makhluk hidup, beserta permasalahannya melalui pendekatan keuangan, ekologi, dan regional untuk kepentingan program, proses, dan keberhasilan pembangunan Bintaro dan Surakarta Hadi Sumarmo 1996. B. Prinsip-prinsip geografi. Prinsip geografi menjadi dasar pada penguraian, pengkajian, dan pengungkapan gejala verbal, faktor, dan masalah geografi. Penelitian ini mencoba mengkaji fenomena geografi dengan prinsip interrelaksi dan deskripsi fenomena ini kemudian
dideskripsikan dalam bentuk tulisan, tabel, diagram, dan peta. Fenomena ini kemudian dideskripsikan dalam bentuk tulisan, tabel, diagram, dan peta. Prinsip ini geografi terdiri dari 4 macam, yaitu prinsip penyebaran, prinsip relasi, prinsip deskripsi, prinsip kronologi. Pendekatan geografi. Geografi seperti ilmu-ilmu lainnya memiliki karakteristik yang membedakan dengan disiplin ilmu lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ekologis. Hari Sadari Lulus 2001 mengungkapkan dalam ilmu geografi terdapat 3 pendekatan, yaitu 1. Pendekatan ruangan, spatial approach, 2. Pendekatan ekologis, spasial, 3. Pendekatan kompleks wilayah, regional kompleks approach. Slide ini dipresentasikan oleh Ahmad Suryadana, tetapi sebenarnya tidak bisa ikut berdiskusi bersama kami. Jadi slide bab 3 ini akan dipresentasikan oleh saya, Ajeng, dan Kansa. Penelitian ini menggunakan desain korelasi dengan teknik penginderaan jauh dan SIG. SIG singkatan dari Sistem Informasi Geografis. 2 seri citra digital yang digunakan dalam penelitian ini yaitu citra lensa TM dan Aster. Diklasifikasikan secara kontekstual untuk menghasilkan peta penggunaan lahan multitemporal. Data penggunaan lahan tersebut dianalisis dengan SIG untuk menghitung luas dan rata-rata penyusutan lahan pertanian per tahunnya. Penelitian ini dilakukan di wilayah periurban Kabupaten Bantul, Yogyakarta dari Maret hingga Agustus 2011. Populasi penelitian ini mencakup 2 hal. Yang pertama itu uji ketelitian. Populasi adalah unit penggunaan lahan di wilayah periurban Bantul dari klasifikasi citra lensa TM 1996 dan Aster 2007. Mencakup 7 klasifikasi lahan, yaitu hutan, kebun, persawahan, pertanian kering, permukiman perdesaan, permukiman perkotaan, dan tanah terbuka dengan 414 poligon dari citra Landsat dan 2066 poligon dari citra Aster. Yang kedua itu analisis statistik. Populasi adalah lahan pertanian di desa periurban dengan program PONA. PONA itu singkatan dari Proyek Operasi Nasional Agraria, dan PONA itu Program Daerah Agraria. Terdiri dari 12.856 piksel lahan persawahan. Selanjutnya yaitu ada sampel. Sampel untuk uji penelitian menggunakan formula Fitzpatrick-Cleans dengan minimal 51 sampel. Kategori sampel dibagi berdasarkan tingkat kesulitan klasifikasi, ada 3, yaitu mudah, sedang, dan sulit. Mudah yaitu hutan dan kebun, sedang yaitu persawahan dan pertanian kering, dan sulit yaitu pemukiman dan tanah terbuka. Total ada 60 sampel direncanakan. Teknik pengambilan sampelnya yaitu dengan proporsional purposive sampling, digunakan untuk mendapatkan sampel proporsional berdasarkan tingkat kesulitan klasifikasi digital dan luas lahan, dengan lokasi sampel yang mudah dijangkau. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Di sini teknik pengumpulan datanya ada 3, yaitu dokumentasi, observasi, dan klasifikasi citra digital. Dokumentasi yaitu digunakan untuk memperoleh data peta, citra satelit, dan data tanah. Observasi digunakan untuk menguji ketepatan hasil klasifikasi dan melengkapi data lapangan. Klasifikasi citra digital yaitu menggunakan metode contextual and multi-source classifications berdasarkan pada beberapa sumber data untuk mengklasifikasikan penggunaan lahan. Selanjutnya itu adalah langkah-langkah penelitian. Di sini langkah-langkah penelitiannya ada 8. Yang pertama, penyediaan bahan dan alat, yaitu citra lensa TM dan Aster, peta, software pengolah citra atau NV, dan alat GNSS. Selanjutnya ada pemrosesan awal atau pre-processing, melakukan koreksi radiometrik dan geometrik pada citra untuk menghilangkan distorsi. Selanjutnya ada penajaman dan komposit citra, yaitu membuat citra dengan komposit warna dan penajaman histogram untuk mempermudah identifikasi. Selanjutnya ada ekstraksi informasi, yaitu menggunakan metode klasifikasi multispektral dan konseptual untuk mengidentifikasi tutupan dan penggunaan lahan. Selanjutnya yaitu adalah reinterpretasi dan uji penelitian, yaitu memastikan hasil klasifikasi sesuai dengan kondisi lapangan melalui uji penelitian dan confusion matrix. Selanjutnya adalah pemetaan penggunaan lahan, yaitu membuat peta digital penggunaan lahan untuk tahun 1996 dan 2007. Selanjutnya ada menghitung alih fungsi lahan, yaitu menggunakan GIS untuk mengukur perubahan lahan pertanian dan pertanian. Dan yang terakhir adalah analisis pengaruh sertifikasi tanah, yaitu mengukur dampak sertifikasi tanah terhadap alih fungsi lahan melalui analisis tabulasi silang. Yang pertama, tata batas dan luas wilayah.
Kabupaten Bantul terletak di selatan. Yogyakarta terbatas dengan kota Yogyakarta, Kabupaten Selamen, Gunung Kidul, Kulon Progo, dan Sumatera Indonesia. Yang kedua, kondisi topografi elevasi di Kabupaten Bantul bervariasi dengan bagian besar wilayah memiliki ketinggian antara 25 sampai 100 meter. Yang ketiga, geologi dan tanah. Kabupaten Bantul terdiri dari batuan, sedimen, dan beku dengan berbagai formasi geologi. Jenis tanah yang dominan adalah regosol, tersebar di beberapa kecamatan. Tanah regosol berasal dari material vulkanik dengan tingkat kesuburan rendah, sementara tanah kediterang dan latoson tersebar di daerah lain. Yang keempat, hidrologi dan klimatologi. Kabupaten Bantul memiliki 3 daerah aliran sungai: DAS Progo, DAS Okak, dan DAS Oya. Sungai-sungai ini permanen meskipun debit air berkurang saat kemarau. Curah hujan rata-rata tergolong rendah hingga sedang, dengan distribusi curah hujan yang bervariasi di wilayah tersebut. Yang kelima, status lahan. Sebagian besar lahan di Kabupaten Bantul berstatus hak milik. Pada tahun 2007, lahan berstatus hak milik mencapai 312.603 rupiah meter persegi. Sertifikat hak guna usaha tidak lagi diterbitkan pada tahun tersebut, dan data menunjukkan adanya perubahan penggunaan lahan. Yang keenam, aspek kependudukan. A. Pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bantul selama 2003 sampai 2007 menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 0,73%. Yang B. Migrasi penduduk menjadi faktor penting dalam perubahan jumlah penduduk di Bantul. Banyak penduduk yang bermigrasi dan pedesaan ke perkotaan untuk mencari peluang ekonomi yang lebih baik. Yang ketujuh, sarana dan prasarana wilayah. Dan yang A, fasilitas pendidikan. Sarana pendidikan yang memadai akan dapat memacu meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia, terutama bagi pembinaan generasi muda. Yang B, aksesibilitas. Kondisi jalan di Kabupaten Bantul tahun 2007 mengalami peningkatan yang mengembirakan. Kesimpulan dari penelitian ini itu ada 4. Yang pertama, ketelitian klasifikasi. Hasil klasifikasi digital menggunakan metode kontekstual dan multi-sort classification pada Citralansa TM 1996 dan Aster 2007. Untuk pemetaan pengenalan lahan di Bantul menunjukkan tingkat ketelitian dengan masing-masing 89,57% dan 92,20% sehingga layak digunakan untuk penelitian lebih lanjut. Yang kedua itu perubahan zona perurban. Terdapat 2 tahun, itu tahun 1996 dan tahun 2007. Yang tahun 1996 itu sebanyak 11 desa di Bantul termasuk dalam zona perurban, terdiri dari zona bingkai desa, zona bingkai desa kota, dan zona bingkai kota. Dan tahun 2007 itu terdapat 2 desa yang bertambah, totalnya menjadi 13 desa. Beberapa desa mengalami peningkatan kategori menjadi zona yang lebih urban. Maksud dari yang tahun 2007 ini menjadi zona yang lebih urban, jadi lebih banyak aktivitas pemerintahnya dibandingkan pertaniannya. Yang ketiga, alih fungsi lahan pertanian. Terdapat alih fungsi lahan pertanian di berbagai desa dengan luas bervariasi. Misalnya, Desa Taman Tirto 5,33%, Desa Bangun Jiwo 4,87%, dan Desa Batu Retno 4,17%. Dan yang terakhir, yang keempat, pengaruh status sertifikat tanah. Status sertifikat tanah tidak berpengaruh signifikan terhadap alih fungsi lahan. Hanya terdapat perbedaan 5,48% antara lahan bersertifikat dan lahan yang tidak bersertifikat. Luas alih fungsi lahan pertanian bersertifikat lebih kecil dibandingkan yang belum bersertifikat. Namun, lahan bersertifikat cenderung mengalami alih fungsi yang lebih besar jika mendekati luas 50 hektar.
Dapat 3. Yang pertama itu pemanfaatan citra digital. Disarankan penggunaan citra digital pengelilingan jauh untuk monitoring alih fungsi lahan karena efisiensinya, keakuratan, dan biayanya lebih rendah dibandingkan survei terestrial. Jadi penggunaan citra digital pengelilingan jauh itu biayanya lebih murah, lebih rendah, dan lebih terorganisir dibandingkan survei terestrial yang biayanya itu cukup mahal. Jadi survei terestrial ini itu proyek yang meneliti secara langsung ke wilayahnya, ke wilayah tersebut. Yang kedua itu pemantauan periodik. Jadi lahan pertanian di wilayah perurban perlu dipantau secara berkala untuk mendeteksi penyimpangan sejak dini. Jadi sebelum mengalami penyimpangan, kita perlu mendeteksi atau mengontrol wilayah ini agar tidak terjadi penyimpangan sejak dini. Yang ketiga itu kebijakan sertifikasi tanah. Pemerintah disarankan mempertimbangkan luasan blok persawahan yang diberikan sertifikat agar tidak mendorong alih fungsi lahan pertanian ke non-pertanian. Jadi di sini disarankan pemerintah untuk mempertimbangkan lagi blok persawahan yang bersertifikat agar tidak dijadikan untuk aktivitas pemerintah. Jadi untuk tetap menjadi fungsinya sebagai wilayah pertanian, bukan dijadikan sebagai non pertanian. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.